Curiga lihat mobil goyang. Suami buntutin istri pergi malam-malam. Selingkuh dengan pebinor di tempat parkir. Curiganya istri selingkuh, pria ini nekat membuntuti sang istri malam-malam hingga saling adu bacok. Pria tersebut syok ketika melihat mobil yang dikendarai istrinya berada di sebuah tempat parkiran dalam kondisi gelap. Dalam mobil tersebut ada seorang pria yang ternyata adalah selingkuhan istrinya. Suami curiga ketika melihat mobil itu mendadak bergoyang-goyang di parkiran dalam kondisi gelap. Lantaran curiga, pria tersebut akhirnya mendatangi mobil itu. Betapa terkejutnya pria tersebut ketika melihat istrinya sedang berselingkuh dengan lelaki lain. Lantaran murka, pria itu akhirnya membacok keduanya menggunakan gunting yang ditemukan di tempat sampah. Kini kasus tersebut mendadak viral di sejumlah media dan menjadi perbincangan publik. Kejadian ini menimpa pasangan suami istri yang tinggal di Changzhou, Hebei, China. Pasangan suami istri bernama Truong dan Li diketahui telah menikah setelah menjalin hubungan asmara sejak masih kuliah. Keduanya kini dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Keinginan membuat keluarga kecilnya memiliki kehidupan yang baik membuat Truong memutuskan untuk bekerja di luar kota, sedangkan sang istri tetap di kampung halaman mereka dan fokus merawat sang buah hati. Lambat laun, pekerjaan yang semakin sibuk membuat Truong tak dapat menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya seperti sebelumnya. Hal itu pula yang membuat sang istri yang awalnya berusaha memahami menjadi muak lantaran merasa suaminya tak memahami kesepiannya. Keduanya pun menjadi semakin jauh dan dingin satu sama lain. Bahkan tiap kali Truong memiliki kesempatan untuk pulang, keduanya malah sering bertengkar. Li yang bersedih karena berpikir suaminya tak mencintainya lagi pun memutuskan untuk ke bar untuk menghibur diri. Malam itu ia berdandan dan mengenakan pakaian yang membuatnya bak masih gadis. Terpikat akan kecantikan Li, seorang pria bernama Kuah pun mendekatinya dan mengajaknya bicara sambil minum. Melalui percakapan, Li mengetahui bahwa pria itu lebih muda darinya tetapi memiliki karir yang stabil. Selain cukup tampan dengan perilaku yang lembut dan sopan. Mengetahui Li mengalami masalah dalam pernikahannya, Kuah pun memberikan nasihatnya. Pengaruh alkohol yang sangat kuat malam itu membuat keduanya berakhir tak dapat mengendalikan hasrat masing-masing. Keesokan paginya, Li bangun mendapati dirinya terbaring di ranjang hotel. Sejak itu, keduanya pun diam-diam bercinta di lain kesempatan. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Truong masih memantau sang istri yang akhirnya dapat mencium keanehan. Tak jarang, Truong pulang tengah malam dan menemukan istrinya masih belum kembali. Hal itu pula yang membuatku mengobrak-ngabrik akun sosial media teman-teman istrinya dan menemukan pria yang sangat mencurigakan. Suatu hari, Li meminta izin sang suami untuk berpergian dengan sekelompok temannya. Truong yang sudah menaruh rasa curiga pada istrinya pun tak tinggal diam. Ia nampak tak peduli, namun nyatanya diam-diam memasang GPS di mobil istrinya karena ingin mengambil kesempatan itu untuk menangkap perselingkuhan Li. Ketika mengikuti Li ke tempat parkir, Truong melihat istrinya naik ke BMW hitam. Setelah menunggu beberapa saat, mobil itu masih tak bergerak, tapi malah bergoyang-goyang seperti ada aktivitas tak biasa di dalamnya. Dengan begitu, Truong bergegas mendatangi mobil tersebut dan benar saja di sana ia melihat sang istri tengah bercinta dengan kekasihnya di dalam mobil. Saat Truong mengeluarkan ponselnya untuk merekam bukti, Li malah tak merasa malu dan langsung membuka pintu mobil. Menantang suaminya untuk melanjutkan aksinya. Sikap kurang ajar istrinya memicu kemarahan Truong. Kemudian Truong mengambil gunting dari tempat sampah terdekat, masuk ke mobil dan berulang kali menikam Li dan Kuah.
Ruang di dalam mobil sangat sempit sehingga membuat keduanya tak punya waktu untuk menghindar dan melarikan diri. Setelah beberapa saat melihat Lee memohon dan menangis dengan keras, lantas Truong melepaskan gunting di tangannya, lalu memanggil ambulan dan terduduk. Lee dan Kwa dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Keduanya menderita luka cukup serius, tapi untungnya tak mengancam jiwa. Atas perbuatannya, Truong ditangkap polisi dan kemudian diadili karena sengaja menyebabkan luka. Kini Truong divonis 3,5 tahun penjara atas perbuatannya. Sementara itu, dua korban masih merasakan trauma mendalam.